di Sidoarjo, Pak. Siwalan Panji. Oh. Baik, sudah hampir separuh ya. Nanti segera kita mulai sesuai jam. Jadi kalau saya minta jam 6, mungkin 15 menit itu sudah saya nyalakan gitu ya. Jadi pas jam 6-nya supaya bisa dimulai perkuliahan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai perkuliahan, jadi kita akan di session ini kita akan memperkenalkan Anda tentang digital marketing. Kenapa di akselerasi ini Anda harus mengetahui itu, walaupun toh nanti Anda tidak background atau basic keilmuan Anda ada yang dari farmasi, ada yang dari akuntansi, tidak melulu pada jurusan manajemen yang harus mengenal marketing, tapi kenyataannya setelah pola revolusi industri, jadi pola revolusi industri 4.0 yang sudah dicanangkan dari tahun 2018 sudah didengung-dengungkan, 2019 mulai diperkenalkan, 2020 mulai aktif. Jadi kesemuanya itu memastikan bahwa di era revolusi industri 4.0 itu semuanya serba big data, semuanya serba digital, semuanya serba intelijensi AI gitu ya, intelijensi buatan, dan semuanya serba robotik. Nah, konsep ini didukung sekali ya. Jadi ketika Pak Menteri berganti dari Pak Nadiem pengenalan tentang digital, maka nggak tahu ya ini memang lagi keberuntungan atau lagi apa gitu. Akhirnya 4.0 itu benar-benar diterapkan ketika posisi ada pandemi seperti ini. Nah, orang ketika 4.0 itu diterapkan, sebenarnya orang itu akan lebih sulit bergerak. Kenapa lebih sulit bergerak? Karena semua aktivitas manusia, seandainya manusia itu punya HP, berarti ID number HP Anda itu dideteksi. Segala bentuk transaksi apapun yang Anda lakukan, itu sebenarnya mampu dideteksi. Jangan salah ya. Jadi ketika menerapkan 4.0 big data itu malah orang itu terbelenggu. Contoh ya, jadi umpamanya Pak Yitno ini nakal gitu ya. Pak Yitno ini beling, nakal banget. Pak Yitno sering berkunjung ke panti pijat gitu, melakukan transaksi di sana. Datanya akan terlihat, oh nomor number series keuangan ini dipakai melakukan pergi ke pantai pijat, ke tempat-tempat begitu, ke transaksi narkoba, akan terdata. Karena apa? Sudah tidak ada barrier lagi, sudah tidak ada penutup lagi. Karena apa? Karena keputusannya atau datanya itu terlihat. Segala aktivitas manusia itu akan lama-lama akan terlihat. Ketika aktivitas manusia itu lama-lama akan terlihat, terdeteksi oleh satelit, sebenarnya orang itu akan diketahui. Kalau Anda sekalian pernah, jadi begini ya, kalau Anda nanti tergabung sebagai aparatur pemerintah atau apa, atau dicurigai orang, atau dicurigai oleh negara bahwa Anda itu orang terpenting, nomor Anda akan disadap gitu ya, nomor Anda akan disadap. Segala transaksi informasi, transaksi elektronik Anda itu akan dideteksi oleh negara. Karena Anda dianggap penting gitu ya, Anda dianggap penting. Umpamanya Anda mencalonkan diri menjadi bupati gitu ya, mencalonkan diri menjadi bupati. Maka selama Anda pencalonan sampai dengan nanti jadi, itu nomor Anda akan disadap. Saya tahu persis itu ketika kami menjadi timnya Pak Dahlan Iskan pada waktu dia konvensi dari Partai Demokrat untuk bisa mencalonkan menjadi presiden dari Partai Demokrat diajukan. Itu ternyata kami anggota yang di Jawa Timur itu nomor teleponnya disadap semuanya. Jadi waktu itu kami ada seorang tokoh gitu di di mana di Madiun, dia menawarkan ada tanah sekitar lahan sekitar 7 hektar di sana yang maunya itu ditempati untuk sebagai aset pendidikan. Nah, kami ditawari itu gitu. Padahal kami itu ya nggak menjawab, terus kami itu ya kami pertama kali diajukan proposal itu merespon, tapi lama-lama kami tidak merespon. Nah, karena kami lama tidak merespon itu, orang yang memberikan proposal itu tanya kepada kami, loh Pak, proposal saya kok nggak pernah anda sampaikan ke Pak Menteri gitu kan, ke Pak Menteri BUMN. Kenapa? Kami berdalih, loh proposal Anda saya sampaikan melalui WA, melalui apa, loh ternyata dia itu menyadap WA kami, WA kantor kami. Ini loh Pak listnya WA Anda. Proposal saya tidak pernah dibicarakan berkaitan dengan kegiatan kami yang akan menggunakan lahan itu. Jadi artinya dari situ kami tahu bahwa
nomor HP kami, nomor HP WhatsApp yang kami pakai untuk pelayanan publik itu ternyata disadap. Nah, siapa yang berhak menyadap? Ya saya yakin tentu negara karena ada BIN dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau nanti ke depan 4.0 ini berjalan, orang itu sebenarnya semakin hati-hati. Karena apa? Segala transaksi elektronik Anda itu pasti bisa disadap. Ya, seperti itu. Sama dengan digital marketing. Kenapa Anda harus mengenal digital marketing? Karena upaya untuk mencapai ke sana, menjangkau seluas apapun yang tidak terbatas gitu ya, mau pagi, mau siang, mau sore, berkaitan dengan digital. Itu Anda bisa gitu ya. Anda bisa menceritakan posisi Anda saat ini. Anda sekarang mamanya lagi bermasalah gitu ya. Ada KDRT, Anda bisa melapor, entah ditolong entah tidak, tapi berita Anda sudah tersampai kemana-mana. Nah itu yang menyebabkan pola big data, pola nanti AI, intelijensi buatan ini ya, itu akan berlaku. Jadi ketika nanti 4.0 diterapkan, mau 4G, 5G dan lain sebagainya, 5G atau seberapa, nanti Anda semakin khawatir, harus semakin takut karena apa? Data Anda akan terlihat gitu ya. Nah, Undang-Undang ITE juga mengatur itu. Segala transaksi elektronik, segala transaksi yang berkaitan dengan media itu akan dibatasi. Kalau tidak, ya semua orang akan diberi kesempatan untuk ngomong secara langsung. Nah, digital marketing itu sebenarnya memberi kesempatan Anda untuk tidak berjualan dengan personal selling, tidak berjualan dengan direct marketing atau marketing langsung. Itu lama-lama akan hilang. Kalau sekarang masih ada SPG rokok yang pakai celana, yang pakai rok pendek, yang cantik-cantik itu pakai baju hitam, yang menawarkan produk-produk jarum, rokok jarum, rokok surya dan sebagainya. Lama-lama akan tidak terpakai karena apa? Direct marketing atau marketing langsung itu sudah tidak berfungsi. Karena apa? Adanya marketing yang lebih indirect, yang lebih digital, itu jangkauannya lebih luas. Kemudian ini salah satu penggagas ya rekan kami, Pak Dewanto ini punya usaha sebagai digital agency ya gitu, yang menawarkan iklan, membuatkan desain logo dan lain sebagainya. Itu rekan kami itu ya, jadi yang menawarkan produk-produk seperti itu. Nah, posisi posisi kondisi yang demikian itu menyebabkan bahwa kita saat ini harus berinteraksi. Kita itu sudah menawarkan diri. Sebenarnya kita itu promosi gitu ya. Anda di Facebook itu cerita ini produk saya, terus kemudian cerita ini pacar saya itu. Sebenarnya Anda sudah melakukan promosi itu ya. Kalau Anda dimatikan, di mute dulu. Jadi memastikan bahwa sebenarnya diri Anda itu sedang melakukan promosi gitu ya. Karena apa? Karena saat ini kita benar-benar pada posisi kita itu sebenarnya ya, pada posisi kita itu sebenarnya sedang membagikan informasi ke masyarakat gitu ya. Membagikan informasi ke masyarakat. Saya ulangi lagi ya. Jadi informasi-informasi yang sedang kita bagikan ke masyarakat itu mau tidak mau ya harus dilakukan untuk apa? Salah satunya adalah membentuk sebuah konten yang sangat cerdas atau smart konten kayak gitu ya. Bentar. Saya ulangi lagi. Cek suara saya terdengar ya? Cek. Terdengar, Pak.
Oke, Iya, dengar, Pak. saya ulang lagi ya. Nah, saya ulang lagi. Ketika kita slide-nya juga terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke, ya. Saya ulangi lagi. Ketika kita menerapkan digital marketing, yang pertama apa yang mau kita bikin konsep? Yang pertama adalah membuat konten yang sangat cerdas. Jadi kalau sudah bekerja di bidang digitalisasi, ya jangan menawarkan produk yang biasa-biasa saja. Kontennya harus bagus. Untuk apa? Agar viewernya tertarik pada produk kita. Kemudian konsep digital marketing adalah search engine. Jadi ketika orang mencari saat ini apa ya lagi ngetrend, saat ini yang lagi ngetrend odading gitu ya, orang secara otomatis Anda lihat di Google, odading yang lagi trending odading. Jadi orang-orang yang lagi di TikTok itu sebenarnya orang yang paling cepat untuk melakukan trending. Jadi di TikTok itu eh, lebih bebas gitu daripada Facebook gitu ya. Tidak di-banned secara langsung gitu ya. Kalau di Facebook kemudian di Instagram itu kurang kurang bebas untuk orang berbicara secara luas gitu. Kalau di TikTok ternyata lebih bebas, tidak. Ya mungkin ada kalau mungkin merokok terus kemudian pornografi dan lain sebagainya benar-benar di-banned. Tetapi nggak secepat itu gitu ya, nggak secepat pada Facebook dan Instagram. Nah, ketika search engine ini diperlukan, maka digital marketing sebenarnya memprioritaskan produk-produk yang unggulan. Anda klik aja sekarang ini kursi backlit mobil gitu, secara otomatis yang keluar duluan adalah backlit mobil itu. Ya seperti itu. Jadi mereka itu menawarkan produknya secara cepat, ya secara cepat. Berikutnya yang tidak kalah penting, jadi ketika sebuah penawaran melalui digital marketing itu, ini ya, jadi promosi promosi melalui digital marketing itu apakah jika terukur sangat efektif? Ya saya kira kalau pada pola saat ini benar-benar efektif, karena apa? Penempatan, karena kondisi pandemi seperti ini, orang yang tidak boleh bertemu, orang yang tidak harus berjarak, orang yang tidak boleh melakukan aktivitas lebih dari 3 orang dalam satu forum, atau mungkin kalau di Surabaya aturannya keluar lagi, dalam satu rapat tidak boleh 30 orang di atas ruangan yang hampir skalanya 10 kali 10 meter itu, paling tidak di situ maksimal ada 30 orang, maka saya kira iklan yang ditawarkan melalui produk digital marketing sangat sangat bagus itu. Nah, kemudian yang sangat kami ukur, apa yang perlu Anda persiapkan, yang perlu Anda siapkan ketika kita membuat digital marketing. Pertama adalah atur dulu budget perencanaan ya. Dari sekian dari antara 7 ini yang saya hitamkan itu sangat penting. Saya kemarin ada ketika menawarkan ketika mengajarkan anak-anak tentang digital marketing di kelas teknik industri, tanya, apakah ada promosi yang tidak berbayar? Ketika saya membuat usaha baru, apakah mungkin Pak saya 0 rupiah atau 0 rupiah untuk menawarkan barang? Saya bilang bahwa kalau posisi usaha Anda itu kategori perintis, nggak mungkin. Artinya masih merintis baru, nggak mungkin kita tidak mengeluarkan dana untuk promosi. Tetapi kalau usaha Anda bersifat franchise atau paling tidak usaha yang kerjasama, contohnya KFC, Indomart, Alfamart, itu kan franchise ya. Jadi menawarkan produk orang dan sudah ada kontennya, maka promosinya akan ditanggung oleh pihak pertama atau promosinya akan ditanggung oleh pihak pengusaha yang franchisornya. Ya franchisee seperti kami itu hanya menerima saja, menerima tempat, menerima produk. Tapi franchisornya itu mereka yang membiayai untuk iklan. Jadi sebenarnya kalau Anda mengetahui mengetahui overhead pabrik dari pembiayaan sebuah perusahaan yang besar, promosi itu menempati 15% dari total pembiayaan. Jadi sangat tidak efektif atau tidak mungkin terjadi jika pada usaha baru itu tidak ada duit yang dikeluarkan untuk promosi, itu nggak ada. Karena sebenarnya dari RAP, dari aturan apa ya, laporan keuangan itu rata-rata 15% dari total laporan keuangan itu ditempatkan untuk promosi. Oleh karenanya promosi atau marketing itu sangat penting.
Anda kalau bekerja di dealer, terus kemudian Anda bekerja di leasing dan lain sebagainya, duit-duit entertain itu ya sangat sangat besar sekali. Saya punya mahasiswa yang kerja di FIF itu, Adira Financial itu menyatakan bahwa berapa biaya entertain itu harus besar dikeluarkan. Begini masalahnya Pak, seperti kami yang bekerja di showroom mobil BMW gitu atau showroom mobil Toyota, nggak mungkin saya memproteksi atau nggak mungkin saya menawarkan produk kepada seorang yang saya anggap akan beli mobil Fortuner itu, saya ngejak ngomongnya di warung kopi biasa, nggak mungkin, karena yang saya tawari ini mobil-mobil dengan harga hampir 1 miliaran, maka mau tidak mau saya harus mengeluarkan duit itu untuk ngajak ngopi di Starbucks. Nah, konsep bahwa promosi itu mahal, uang entertain itu mahal, itu benar-benar dilakukan oleh rekan-rekan yang bekerja di leasing. Ya. Rekan-rekan yang bekerja di leasing itu kalau akhir tahun itu artinya closing itu karena targetnya tercapai, terus kemudian duit promosinya masih banyak, itu bisa pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia mampu closing, mampu menutup itu dengan biayanya tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi ketika dia supaya poin gitu ya, dia mengajak calon pembelinya ke Starbucks gitu ya, kemana-mana. Jadi tidak mungkin tidak ada uang promosi, itu tidak mungkin kalau pada perusahaan masih perintis dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memulai digital marketing? Pada poin 3 atur budget perencanaan. Jadi harus dibiayai, artinya harus continue pembiayaannya. Harus continue iklannya. Maka bersambung pada poin 5. Buat konten yang menarik, smart, responsif, berguna, lakukan secara periodik. Jadi tidak boleh iklan satu kali terus terputus itu, terus 3 bulan lagi muncul lagi, nggak boleh ya. Makanya budgetingnya harus direncanakan dalam 1 tahun. Kami harus merencanakan, anggap saja Adibuana Unipa ini kami beriklan di Facebook Ads itu saya mulai sampai dari bulan 7 gitu ya. Periodik, saya mulai satu fakultas atau satu program studi itu 1 bulan 1 kali. Berarti kalau kami punya 21 program studi, maka kami harus 21 bulan. 21 bulan ya beruntun. Kalau 100.000 berarti 2.100.000. Satu program studi kami agendakan untuk promosi di Facebook atau Instagram itu 2.100.000. Kami sebar minggu ini PPKN, minggu kemarin biologi, minggu ini lagi gitu selama 21 program studi. Nah, jangkauannya berapa? Kalau 100.000 di Google Ads itu kan 14.000 orang. Jadi di Facebook itu 14.000 orang jangkauannya. Jadi artinya ketika kami meluncurkan 3 hari itu akan dilihat sebanyak 14.000 orang. Apakah nyantol? Ya Allahu a'lam gitu ya. Nanti tapi ada reportnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana ketika mencapai 14.000 orang, tetapi yang tertarik untuk melihat kita berapa orang itu nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan marketing strategi pemasaran, mengcombine gitu. Ada 7P. Product, promotion, price, place, people, process, dan physical evidence. Pertama adalah produk. Ketika kita membuat digital marketing, mau tidak mau kita harus menawarkan produk. Produknya apa? Mau jasa atau produk tangible, produk yang nyata gitu ya. Jasa berarti kan untangible, produk yang tidak nyata gitu ya. Kalau tangible berarti produk yang nyata. Produknya harus bagus, kemasannya harus luar biasa gitu ya. Tidak boleh kami itu kebiasaan dengan mahasiswa itu mengajari bagaimana membranding UMKM yang hanya jual roti gitu aja. Kita branding, kita buatkan kemasan, kita buatkan X-banner, kita buatkan logo, kita buatkan stempel, dan kita tawarkan untuk bisa kerjasama dengan Gojek kayak begitu. Ya, nah, produknya harus baik gitu ya. Artinya ketika mau di digital marketing kan ya kemasannya harus bagus, tidak boleh sembarangan. Kemudian promosi. P berikutnya ada promosi. Promosi sangat menempati karena digital marketing itu bagian dari promosi. Ya. Terus kemudian price. Konsumen itu kan selalu punya 3, faster, better, ya cheaper. Ya, pengennya murah, cepat, dan baik. Itu pasti pelanggan konsumen seperti itu, pengen barangnya api, regane murah, tekone cepet, ya kayak begitu ya.
kayak gitu. Itu konsumen. Makanya price, harga itu harus menempati, harus diposisikan kemampuan menawarkan harga dan produk itu seperti apa. Kemudian place tempat. P berikutnya, P yang keempat, place tempat. Anda mau tidak mau walaupun secara virtual. Jadi kami dulu itu membiasakan untuk punya kantor office virtual. Di Jawa Pos, di kantor Graha Pena itu di lantai 7 sampai dengan lantai 12 itu tempatnya virtual office. Dengan membayar 1.700.000, saya itu punya kantor di sana. Punya sekretaris dan punya karyawan administrasi satu. Nah, apa ya? Walaupun kami tidak berkantor gitu, tapi kami punya sekretaris untuk apa? Untuk melayani. Seandainya saya menawarkan produk itu, sekretaris kami yang melayani omong-omongan gitu ya. Oh, mohon maaf Pak Yitno tidak bisa datang ke kantor karena saat ini lagi di luar kota. Padahal saya lagi tiduran di rumah gitu. Terus kemudian saya ditelepon, Pak nanti ada janji ketemu klien jam 4 di kantor Grapena ya Pak, karena kliennya pengen beli produk kayak gitu. Bayangkan kalau 1.700.000 yang virtual itu kita buatkan kantor beneran gitu, apa nggak mahal? Bayangkan sekretarisnya UMR sekarang 4 jutaan lah kalau mau. Terus kemudian satu admin jutaan. Terus berikutnya kantornya nyewa, kalau anggap saja di Surabaya ini 1 tahun 25 juta gitu ya. Sudah berapa? Padahal kita 1 bulan hanya mengeluarkan 1 juta. Itu enaknya tempat yang sekarang virtual gitu ya, virtual office. Itu Anda silakan tanya-tanya ke Graha Pena di sana. Tanya-tanya ke banyak sekali ya kantor-kantor, tanya-tanya ke ini BNI 46. Kantor-kantor virtual itu banyak. Yang kita hanya ditempati untuk rapat-rapat saja, habis gitu ya pulang kita. Karena kalau tidak ada order, ya kita tidak boleh berkantor setiap hari karena satu sekretaris itu membawai sekitar tiga perusahaan. Jadi satu orang, satu agen sekretaris itu membawai 3 perusahaan. Ya banyak perusahaan yang dia tangani itu. Dia mengatur jadwal agar bertemu dengan kita. Kalau waktu itu kami tahun 2018 itu masih 1.700.000. Sekarang tidak tahu ya berapa ya, karena mungkin sudah mahal. Berikutnya adalah people-nya, orang. Orang-orang yang kita sasar untuk di digital marketing kita tawarkan melalui digital itu apa? Tidak boleh kita tidak punya segmen. Segmennya harus jelas. Apakah ditujukan pada remaja, ditujukan pada ibu-ibu, atau ditujukan kemana? Itu harus jelas. Nggak boleh orangnya tidak tahu ya. Orangnya tidak tahu mana yang akan dituju. Kemudian proses. Nah, ketika ngomongin proses ini yang sangat sulit karena berkaitan dengan produk. Nah, proses ini kan mau diproduksi di mana. Kalau ini memang produk yang dijual adalah produk jasa, saya harus membawa orang berapa, punya karyawan berapa. Proses sangat penting, ini yang biasanya biayanya sangat mahal. Berikutnya yang 7, yang terakhir adalah physical evidence. Nah, physical lingkungan, dampak lingkungan ini sangat penting ya. Anda bayangkan kalau Anda punya produksi kopiah, punya produksi sarung, terus Anda tidak mengenal lokasi atau lingkungan Anda, mungkin Anda tawarkan ke Bali sana, nggak mungkin laku produk Anda ya. Ya, di sana nggak mungkin laku jualan kopiah, jualan sarung, kecuali Anda jual ke Gresik atau ke Jombang. Sama, Anda punya usaha pengen mendirikan klub malam atau panti pijat atau karaoke, terus kamu dirikan di sekitaran Tebu Ireng Jombang, ya iso diobong usahamu ya, kan nggak bisa. Jadi physical evidence ini penting, mengetahui kondisi lingkungan dan dampaknya seperti apa. Jangan sampai membuat usaha-usaha yang hitam, usaha-usaha yang berbau kemaksiatan itu di sekitar-sekitar yang daerah-daerah pesantren dan lain sebagainya ya bisa dibakar usaha kita. Itulah pentingnya physical evidence. Kita harus mengetahui kondisi lingkungannya dan benar-benar harus paham betul kondisi seperti itu. Berikutnya ini posisi ketika kita menerapkan digital marketing, konten apa saja, melalui saluran apa saja. Bisa menggunakan website, bisa menggunakan sosial media. Jadi sosial media yang saat ini itu lagi bisa menggunakan email. Email sering kan kita itu mau ketika ulang tahun mendapat ucapan selamat ulang tahun Bapak Yitno, kami dari BNI 46 menawarkan produk. Bapak masih punya tanggungan berapa juta di bank kami ya, kayak gitu ya. Kita dipuja dulu tapi lama-lama kayak gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memberikan privasi, memberikan pelayanan privasi kepada konsumen. Nah, salah satunya adalah menggunakan email marketing.
Kemudian menggunakan PPIC dan PPC dan SEM, virtual equation model, memodelkan. Jadi memodelkan marketing. Kira-kira kalau kalau dianalisa segmen orang yang kira-kira beli produk kita itu berapa orang. Anggap saja kalau Anda pernah di diajak ketemu dari produknya Unilever gitu ya. Kita ditanya sampo. Anda pakai sampo Sunsil? Iya. Berapa gaji kamu? Terus kemudian berapa keluargamu, berapa ukuran rumahmu? Apa hubungannya produk sampo sama menanyakan gaji, menanyakan tanggungan keluarga? Ternyata itu ada hubungannya. Karena apa? Setelah dia lakukan analisa akan ketemu, oh ternyata orang-orang yang menggunakan sampo Sunsil itu sebenarnya orang-orang dengan penghasilan di bawah 3 jutaan. Terus kemudian yang menggunakan paling banyak ibu-ibu, tidak remaja lagi. Yang menggunakan sampo Sunsil kebanyakan orang-orang yang memang jauh dari mall kayak gitu. Itu penting karena untuk mengsegmen, untuk melihat segmentasi, oh orang pengguna ini, Adibuana ini yang paling banyak di segmen. Oh, ternyata mahasiswa Adibuana lebih banyak dari Sidoarjo kayak begitu ya. Terus kemudian kami juga menawarkan eh, jadi ketika kami membuatkan promosi juga segmennya kami pastikan bahwa Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Jombang, Mojokerto kayak gitu. Kenapa tidak ke Malang? Lah ngapain di Malang banyak kampus gitu ya? Maka itu kita hindari. Seperti itu. Ya kami tidak menawarkan ke Malang karena Malang tempatnya kampus gitu. Kami tidak menawarkan ke Jogja gitu. Lebih baik menawarkan ke Kalimantan, lebih baik kami menawarkan ke NTT kayak gitu. Karena kan ya kita harus tahu segmentasinya kayak apa. Berikutnya kita akan mengenal yang namanya Facebook advertising. Jadi Facebook itu punya dua, yang satu fanpage, ya berarti penawarannya melalui fanpage yang jangkauannya 13.000 orang, yang satunya marketplace. Marketplace itu baru saja lah, ya sekitar berjalan eh, belum 2 tahunan lah ya untuk marketplace. Tapi yang pertama adalah fanpage. Eh, Ketika fanpage itu apa yang membedakan? Jadi begini. Uh, Fanpage itu lebih lebih harus pada usaha perusahaan gitu ya. Kita harus organisasi. Anda tidak bisa menyponsorkan bahwa kami di Facebook itu Pak Yitno gitu menawarkan produk, nggak bisa. Lebih pada organisasi. Mungkin fakultas teknik, terus kemudian fakultas ekonomi atas nama lembaga. Tidak bisa, walaupun nanti operatornya yang ngisi konten itu Facebooknya Pak Yitno, tapi kami ke fanpage dulu, ke grup itu ya. Jadi ke grup itu kami menawarkan produk. Nah, jangkauannya seperti apa? Kalau di sini kami dulu ini contoh ya. Jadi kami di sini ini eh, ada yang fanspage, ada yang marketplace. Nah, ini marketplace. Saya tarankan yang dulu yang marketplace. Yang kalau Anda buka Facebook terus kemudian di tengahnya ada gambar seperti rumah ini adalah market tempat jualan. Kalau ini tidak berbayar ini ya, tidak berbayar. Karena Anda hanya menawarkan produk gitu ya, menawarkan produk di situ. Tetapi eh, tidak ada, tidak bisa ketika kita klik terus kemudian menuju ke website gitu, nggak ada. Dia terbatas sebatas hanya menawarkan produk itu gitu ya. Tidak ada berkelanjutan. Terus siapa yang disasar? Yang disasar ya teman-teman Facebook kita gitu. Teman-teman Facebook, hanya teman-teman Facebook ada mark. Nah, beda dengan yang ini. Beda dengan yang ini. Yang fanpage. Jadi apa itu iklan menggunakan fanpage atau halaman fans dalam bahasa Indonesia? Maksudnya halaman Facebook yang dibuat untuk mengumpulkan fans, untuk mengumpulkan audiens. Jadi ketika kita mau bergabung ya like gitu, like. Nanti Anda sering ditawarkan please like itu berarti memberikan jempol gitu, kamu sudah bergabung di situ. Berapa orangnya sampai ratusan ribu hingga jutaan orang yang tertarget ya. Ini contoh ya. Jadi nah ini fanpage gitu melalui teknik industri. Saya berarti ketika kamu like, jadi contoh ini ketika kamu like di sini kamu bergabung. Ketika kamu like ini kamu bergabung di Universitas PGS seperti grup gitu ya. Tetapi grupnya ini yang bisa digunakan untuk sponsor. Nah, ini contoh yang teknik industri ini belum kami sponsorkan. Ada tawaran untuk promosikan posting. Ini yang sudah kami promosikan.
Berapa jangkauannya? Dengan membayar 100.000 itu jangkauannya 3.228. Satu hari ini ya, satu hari 3.000. Terus kemudian berapa orang yang berinteraksi? Jadi orang yang kesasar kena iklan kami itu sekitar 3.228. Terus orang yang setelah dapat iklan itu terus ngecek ya, kalau kamu ada iklannya di Buana, terus kamu ngecek melalui selanjutnya ini atau selengkapnya ini, terus kemudian buka, terus ketemu Universitas PGRI di Buana itu, nah itu kamu kategori ini. Jadi dari 3.228 orang yang berinteraksi untuk melihat iklan kami itu 1.189 ya. Jadi sekitar 30%-nya ya, 30% lebih lah yang ya 30% lebih 35%-an lah yang melihat gitu, yang berkelanjutan untuk menawarkan atau berkelanjutan untuk melihat iklan kami. Nah, beda lagi dengan Instagram, Instagram advertising. Kalau Instagram itu tidak perlu menggunakan fanspage, tidak perlu tidak perlu Anda membentuk menjadi sebuah organisasi, karena di Instagram itu lebih enak. Jadi ketika Anda nggak tahu ya, sistem search engine-nya kami nggak tahu. Jadi ketika Anda upload foto yang dianggap bahwa itu menawarkan produk itu, Instagram langsung memberikan tawaran apakah mau diiklankan atau hanya di-share biasa gitu ya. Kalau diiklankan berarti sama, kalau menggunakan berbayar 100.000 maka ya jangkauannya 3 hari, terjangkau berapa? Sampai dengan 14.000 orang. Nah, sebenarnya kalau fanpage itu begini ya, fanpage itu 14.000 orang itu siapa yang dijangkau? Artinya begini, ketika saya Pak Yitno ini di Facebooknya temannya 4.600-an gitu ya, maka 14.000 itu bukan temannya Pak Yitno yang 4.000 ini bukan, tetapi teman dari temannya Pak Yitno yang 4.000 ini ya. Berarti teman-temannya kayak mungkin saya berteman dengan Neni gitu ya, saya berteman dengan Facebook dengan Neni. Teman-teman Neni ini kesasar iklan saya gitu ya. Mereka ya temannya Neni berapa ya? Kalau anggap saja Neni temannya sekitar 200 orang ya. 200 orang ini kesasar iklan dari saya kayak begitu. Jadi ya bertemanlah dengan orang-orang yang sudah terkenal gitu ya. Saya kalau kenapa saya menawarkan produk atau menawarkan produknya melalui akun Facebook saya dibandingkan dengan akun Facebook lembaga gitu. Ya karena lebih terkenal diri saya gitu, teman saya lebih banyak ya 4.000. Artinya iklan ini ketika saya tawarkan maka ya otomatis yang diserang adalah rekan-rekan dari 4.000 teman-teman saya. Terus saya dengan anggap saja dengan siapa sekarang yang lagi terkenal itu ya, ya mereka saya lebih mengiklankan berteman dengan mereka, saya tempatkan dia yang mengiklankan. Karena apa? Yang kesasar dari iklan ini orang-orang yang lebih banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi ketika kami jadi Instagram lebih simpel ya, jadi nggak tahu sistem yang dilakukan oleh Instagram seperti contoh seperti ini yang mau diiklankan apanya, sepatunya, bajunya, atau apa, tapi nggak tahu, tapi tahu-tahu dia ditawarkan mau beriklan apa tidak kayak gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Kami itu mempromosikan ini melalui Instagram itu yang dijangkau. Orang yang kena jangkauan kami itu di hari yang terakhir adalah 14.371. Tetapi sebenarnya orang yang melakukan true play, yang melakukan benar-benar melanjutkan gitu ya, adalah 1.291. Ini pada iklan farmasi gitu ya, farmasi. Berarti orang yang tertarik kepada iklan farmasi kami itu 1.291. Tetapi orang yang kena sasaran iklan kami itu 14.371. Banyak ya, tetapi yang tertarik ya hanya 1.200-an ini. Kemudian data berikutnya. Berapa orang yang dalam 2 hari, berapa laki-laki dan perempuan yang biru agak muda ini, yang laki-laki yang kecil. Ternyata yang tertarik pemirsa kami yang untuk melihat iklan ini yang paling banyak wanita. Dari 1.000 ini yang terbanyak banyak wanita. Ini di bawahnya masih ada data lagi, tapi nggak saya share semuanya. Jadi itulah peran digital marketing. Kalau Anda ingin menerapkan seperti itu ya. Jadi konsep-konsep seperti ini Anda harus tahu. Jadi ketika promosi-promosi yang dijalankan
seperti ini Anda harus tahu, tidak boleh tidak tahu, karena mau kita itu kesasar gitu ya, menjadi sasaran iklan di Facebook, di media sosial. Tetapi ya jangan menjadi penonton saja gitu, karena kita juga harus menjadi pelaku bagian dari kegiatan itu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan, gambaran bahwa digital marketing kayak begitu. Tapi nanti Anda harus menjadi pelaku gitu ya. Siapa tahu nanti Anda beriklan. Nah, ada diskusi di ruang diskusi kami nanti di Firlenda, kamu lihat. Itu pertanyaannya adalah produk apa yang akan Anda rencanakan? Ya, jadi Anda mempunyai gambaran produk apa. Terus kemudian rencananya Anda mau iklankan via apa? Melalui Google Ads, melalui Facebook Advertising, melalui YouTube konten, atau melalui Instagram Advertising. Anda harus menerangkan. Tapi saya minta untuk apa ya, terstruktur gitu ya. Kalau saya punya produk ini, kalau barangkali punya gambarnya, sudah punya. Kalau kelas M tadi itu gaya-gaya gitu. Saya sudah pernah iklan, Pak. Nanti saya kirim contoh gambarnya ya, kayak gitu ya. Jadi dia sudah, artinya dia sudah familiar, sudah kenal gitu, sudah kenal dengan yang namanya digital marketing dan sudah menjadi pelaku gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, selain Anda nanti nulis di sini sebagai absensi nama underscore name underscore kelas, Anda harus menjawab pertanyaan diskusi kami yang ada di Firlenda. Waktunya jam 18 sampai jam 18 besok. Saya kasih waktu 1 hari. Jangan telat. Kalau telat nanti kami tutup ya. Jadi kami tutup. Nah, materi itu yang bisa saya sampaikan. Anda silahkan berkonsultasi dengan kami. Apa yang kira-kira perlu Anda tanyakan berkaitan dengan digital marketing. Sebenarnya tidak, artinya begini ya. Anda itu sebenarnya pelaku digital marketing gitu ya. Mau tidak mau Anda sebagai pelaku digital marketing. Walaupun basic keilmuan Anda ada yang dari tidak semuanya manajemen gitu ya, yang dari akuntansi. Tapi sebenarnya Anda adalah pelaku digital marketing. Saya berharap ya kalian nanti ke depan 5 tahun yang akan datang sudah menjadi jeragan-jeragan, sudah menjadi bos-bos gitu ya. Jangan menjadi dosen gitu, jangan menjadi guru gitu ya. Guru itu hanya pinter saja. Jadi saya ceritakan bahwa antara orang pinter dan orang tidak pinter itu ternyata kalau orangnya spekulasinya bagus itu enakan sih nggak pinter ya. Jadi kalau temu alumni gitu, saya itu orang yang tidak berdaya gitu ketemu alumni itu ya. Saya itu dulu tahun 99 itu 21 orang, hanya 21 orang. Terus ya yang paling pinter saya lah di kelas itu. Ternyata yang tidak berhasil ya hanya saya yang bisa jadi dosen, yang lainnya jadi pengusaha. Gitu. Kalau temu alumni gitu saya digojloki sama teman saya yang namanya Mas Steven itu ya. Ditanya, kalau menurut saya intelijensi itu hanya sebagian kecil, Pak. Intelijensi itu. Jadi ketika kami ada mahasiswa baru presentasi gitu, dia bilang intelijensi itu hanya keilmuan itu hanya sekitar 20%. Yang sangat penting adalah relasi, ya, relasi. Jadi intelijensi sama relasi itu pentingan relasi gitu ya. Jadi penting membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang penting. Jadi sebenarnya dosen artinya mahasiswa yang pinter itu ya nanti paling lulus jadi guru, jadi dosen kayak gitu ya. Enakan yang tidak pinter-pinter amat tapi bisa membangun jaringan, bisa membangun relasi kayak gitu. Oke, saya beri kesempatan Anda bertanya apa yang mau Anda konsultasikan. Ada tugas di sana nanti jadi min mapping. Nanti itu luarannya sebenarnya min mapping. Kalau seandainya saya nanti punya produk bikin tas dari bambu gitu. Bayanganmu kan berarti min mappingnya tas dari kulit, tas dari mika, tas dari kaca atau apa. Terus kemudian terpilih min mappingnya dari bambu. Pilih bambu apa? Bambu Jawa, bambu Bringapus atau bambu. Kamu terangkan secara detail dan keinginan untuk menawarkan produknya itu apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau dikonsultasikan? Untuk tugas video minggu depan sudah harus clear ya. Sudah harus clear.
Kenapa saya menyampaikan tugas? Sebenarnya materi UTS kita itu nanti lebih pada big data yang analisis. Jadi UTS sama UAS itu big datanya analisis. Kalau tugas itu kan dosen meluluskan mata kuliah ini ada 3 poin. Pertama adalah tugas, UTS, dan UAS. Tugas itu nilainya 40%. Terus UTS itu nilainya 10%. Besaran nilainya tugas daripada nilainya UTS. UAS itu nilainya 50%. Ya, jadi lebih besar itu sudah sudah ada poin di sana ya, sudah ada poin. Berarti dosen itu menilai dari tugas. Berarti kita nanti menyelesaikan 2 tugas. Tugas pertama video dan tugas berikutnya menjelang 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 ini menjelang menjelang UAS ada tugas lagi. Nah, yang diskusi ini hanya untuk kamu ya, kira-kira kamu itu nanti punya usaha itu apa, bentuknya apa gitu ya. Ya mudah-mudahan kamu nanti jadi pengusaha semuanya. Enak jadi pengusaha lah. Bisa pulang sewaktu-waktu, bisa berangkat sewaktu-waktu. Tidak harus fingerprint, datang pagi jam 8 ke kantor gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Siapa ini yang nyala-nyala? Ada yang mau dikonsultasikan? Ayo silakan. Ada Zila, apa kabar? Ini yang nyala ini. Mbak Zila, ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum Pak. Oh ya, silakan. Sobat Dwi. Saya mau bertanya ini Pak. Saya kan Boleh, baru boleh. buka usaha ini Pak, usaha kecil-kecilan. Oke, Saya ya. kan, baru berjalan 2 minggu lah Pak. Ini Oke. saya promosinya ini bukan lewat media online gitu Pak. Mm, mm, mm. Tapi saya di media itu Pak, offlinean kayak lewat brosur sama lewat apa ya? Intinya kayak caranya Bob Sadino gitu loh Pak. Jadi Oh, melalui mulut gitu. ya. Nah, untuk yang online ini saya masih bingung Pak. Sebenarnya udah ada pandangan untuk di kayak sistem apa online kayak Gojek apa gimana gitu Pak. Nah, pertanyaan saya ini untuk kedepannya ini harus gimana saya Pak? Terima kasih Pak. Baik, saya kira kalau direct marketing, marketing langsung, baik itu melalui brosur atau kamu sewa orang menjadi salesnya gitu, sebenarnya poin memang capaiannya hampir 60% ya. Tetapi kan eh, itu itu menghabiskan uang, karena menghabiskan uang kalau itu berhenti orang ya berhenti iklan kamu gitu ya. Berhenti kalau akhirnya kamu sudah tidak bisa menyebar brosur itu berhenti. Tetapi kalau kamu mencoba untuk menggunakan digital marketing itu ya selamanya iklan itu ya, walaupun kamu di off kan ya, anggap saja di Facebook itu berarti kan terhentinya itu kan karena sudah setelah 14.000 orang yang terjangkau itu kan berhenti, tidak berjalan lagi ke 14.000 orang, tetapi filemu kan tetap akan ada di situ selamanya selama tidak kamu hapus. Nah, jadi ya mau tidak mau Mas Dwi ya harusnya kamu beriklan di Facebook walaupun toh hanya 2 kali, dalam prosesnya 2 kali kan berarti 200.000, tapi kan menjangkau 30.000 orang Mas. Kan sewaktu-waktu ingat kan, wah Mas Dwi saja saya mau beli produknya Mas Dwi, dicari kan sama orang lagi. Nah itu, tapi kalau kamu hanya melakukan direct, ya salesmu berhenti apa salesmu gondok ya sudah, nggak tahu lagi orang kan kayak gitu ya. Mau brosurmu kamu satu rem sekarang berapa? Satu rem brosur 400.000 ya. Hanya 500 biji, berarti kan hanya menjangkau 500 biji. Mari ngono udah habis ya, kena banjir hilang brosurmu. Beda kan dengan yang di fanbase mencapai 14.000. Dia hanya terputus, tidak disebarkan ke 14.000 orang, tetapi file datamu kan masih ada gitu ya. Ya paling tidak keren lah gitu. Makanya ya murah sebenarnya, murah kalau mau berpikir begitu. Terus kemudian saya tadi menyampaikan bahwa ketika melakukan promosi harus direncanakan budgetingnya. Saya menyampaikan 15%. Ya kalau kamu untung, ya cuma entek nih duit, mau kayak makan, mau kayak foya-foya karo keluarga, jangan. Sisakan 15% saja untuk melanjutkan iklan.
Rezekimu dari situ, Mas. Rezekimu. Kecuali kamu bekerja di bidang jasa, terus kemudian kamu sudah terkenal. Ya, bekerja di kayak kan panti panti bukan panti pijat ya, pijatnya sangkal putung itu loh ya, itu kan didatangi orang karena kamu sudah terkenal dan bagus. Tapi kalau kamu belum terkenal, terus kemudian kamu masih butuh butuh menginformasikan produkmu ya, kalau punya keuntungan jangan dihabiskan. Ingat yang disampaikan Pak Yitno, 15% dari keuntunganmu harus masuk ke iklan. Untuk apa? Untuk berkelanjutan, berkesinambungan. Kayak begitu Mas Dwi ya. Jadi ya memang ya harus mencoba mensisir melalui digital harus. Ya minimal di Facebook lah. Kalau tercapai setelah segini triknya, Anda iklankan dulu fanpage di itu mencapai 14.000, terus kemudian cantolkan lagi di market yang tidak berbayar. Jadi setelah melihat iklanmu, kok orang akan mencari di marketplace itu. Oh, golek golek sandal japit rasa stroberi gitu. Oh, golek ono Mas Dwi. Produknya bisa dicari di marketplace kayak gitu Mas Dwi. Harus tidak boleh ya karena jangkauannya luas sih. Oke. Kayak gitu ya Mas Dwi ya. Yang penting yang disampaikan Pak Yitno oleh dapat untung ya 15%-nya disimpan untuk iklan. Yang 2,5%-nya untuk amal kan begitu ya. Begitu ya, untuk Ya, amal, untuk praktik. Tapi 15%-nya untuk iklan harus itu karena berkesinambungan. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau konsultasi kayak Mas Dwi? baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya, silakan. Ada lagi? Ada yang mau punya usaha apa gitu? Saya sebenarnya kuliah ini hanya hobi Pak, biar nanti ya eh, pengusaha itu kan paling minim sekarang untuk mendirikan badan usaha itu kan CV ya, CV. Nah, CV itu minimal direkturnya harus S1. Jadi kalau bapak kamu punya usaha, terus pengen mendirikan usaha, kalau bapakmu belum menjadi sarjana ya, kamu yang sebenarnya nanti bisa menempati sebagai direktur karena syarat untuk mendirikan CV harus salah satu direkturnya, bukan salah satu ya, salah satu harus sarjana S1 melampirkan ijazah anggotanya sebagai direktur. Kalau enggak boleh. Ya. CV itu kan organisasi atau perusahaan yang paling dasar yang dicatatkan di Menkumham. Kalau usaha dagang ya enggak. Berarti Bank BRI kalau mengajukan kredit itu nggak bisa diberikan kepada usaha UD gitu, sifatnya UD nggak bisa. Ya minimal kerjasamanya dengan perbankan CV, perusahaan kita CV. Ya, CV pun terbagi-bagi ya, jadi ada yang K1, K2, K1 itu dengan permodalan hampir 2 miliar, K1, K2. Berarti kalau kelompoknya K3 itu hanya boleh menangani proyek sebesar 1 miliar. Kalau sudah K1 bisa menangani proyek hingga di atas 5 miliar kayak gitu. Kelompok-kelompokan ya. Jadi itu rumitnya sekarang kita usaha gitu ya. Apalagi kalau usaha mitra mitra atau mengerjakan proyek-proyek pemerintah itu lebih lebih detail lagi, harus ada melampirkan CV-nya ini, itu kemudian tenaga kerjanya harus ada yang tersertifikasi K3 keselamatan kesehatan kerja, harus punya orang desainer, harus punya sarjana teknik di bidang konstruksi kayak begitu, lengkap. Oke, ada lagi? Yang akuntansi nanti maunya lulus sebagai karyawan akuntansi atau sebagai pengusaha nanti? Saya kira jangan ada yang jadi karyawan ya, jadi pengusaha saja. Jadi bagaimana memikirkan net present value, bagaimana memikirkan jika saya punya hutang modal, apakah 4 tahun itu bisa balik modal apa enggak. Itu ya ilmunya. Nanti mungkin kalau semester-semester ini Anda belum dikasih ilmu itu sama Pak Ferry, sama Pak Afkar, nanti mungkin next berikutnya ya. Sama Pak Made, kalau Pak Made lebih ke entrepreneurship, bikin-bikin usaha baru kayak begitu ya. Hampir saya mirip-mirip ilmunya dengan Pak Made, mempunyai ide-ide usaha. Oke, cukup. Kira-kira nggak ada pertanyaan? Saya mau menyapa siapa ya ini? Arin, apa kabar Arin?
Ya, Pak. Kamu di mana, Rin? Di Surabaya atau Ya, Pak, saya di Surabaya, Pak. asli mana? NTT, Pak. Oh, gitu ya. Wah, jauh. Kos ini di Surabaya atau menempati asrama? Dengan kakak, Pak, di kosan. Oh, di kosan ya. Loh, kamu kelas Q apa kelas M? Kelas Ki, Pak. Kelas Q ya, kelas Q. Oke. Ada Mbak Zila ini tadi yang tadi saya panggil nggak terdengar. Halo Mbak Zila. Oh, nggak dengar ini, nggak respon. Sahrul, Rul apa kabar Rul? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Kamu di mana? Di rumah, Pak. Oh ya, di rumah. Maksudnya di Surabaya atau di luar kota? Iya, di Surabaya. Oh, oh. Asli Surabaya ya? Enggak, Pak. Asli Nganjuk saya. Oh, di Nganjuk. Berarti kamu harus punya apa? Orang tua petani atau anu? Buruh, Pak. Anu, apa? Sana banyak brambang ya? Iya. Nanti harus jadi pengusaha di Nganjuk itu ya. Amin. Potensi, potensi hasil bumi. Jadi nanti ke depan itu sebenarnya yang langka adalah pakan. Orang akan nanti mungkin 2030 yang akan datang itu yang sebenarnya yang langka adalah pangan gitu ya. Teman-teman dari Nganjuk, Bojonegoro, Batu itu sebenarnya berpotensi untuk menjadi orang-orang kaya gitu ya, karena kelangkaan pangan. Saya yakin. Bangkok itu sudah mulai berbenah diri ya. Waktu konsep Pak Dahlan menjadi Menteri BUMN itu pernah saya ceritakan. Jadi Indonesia itu sebenarnya mau dipetakan. Kalau mau beli, kalau pengen makan pisang itu semua pisang itu dikeluarkan oleh Banyuwangi. Gitu ya. Maunya digitukan, benar. Jadi Pak Dahlan itu sudah memetakan pada waktu menjadi Menteri BUMN itu pisang itu harus diproduksi di Banyuwangi. Semuanya segala pisang harus diproduksi di Banyuwangi. Beras itu harus diproduksi oleh Nganjuk, gitu ya. Semua beras potensinya harus di Nganjuk. Terus kemudian kayu itu diproduksi di Kalimantan. Maunya begitu. Jadi nggak campur aduk, nggak campur aduk. Ya untuk apa? Untuk memastikan bahwa konsentrasi di sana, penduduknya terkonsentrasi pekerjaannya. Yang tidak bisa diindustrikan berarti yang lahannya bagus menjadi industri pertanian. Ya kalau sudah jual pisang ya harus di packing bagus itu bisa sampai ke luar negeri. Maunya kayak gitu. Nah kita saat ini kan masih menjadi petani-petani yang sifatnya masih masih lama gitu, pola lama dicampur enek pari, enek pisang, ono puhung, ono sebagainya. Tidak menjadi master plan yang bagus. Harusnya Nganjuk itu hanya produksi berambang saja. Kalau mau kulak berambang ya harus ke Nganjuk. Ya, artinya begitu maunya seperti itu dan kita kepingin ke arah sana, punya potensi bagus-bagus. Bojonegoro, terus kemudian Mojokerto yang nantinya menjadi industri kulit gitu ya. Ya harus konsentrasi bahwa kalau mau beli kulit, tas dan sebagainya pusatnya ada di Mojokerto. Nah, itu ya. Jadi teman-teman nanti harus menjadi agen perubahan gitu ya di